Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira ya guys. Nah, di video kali ini saya ingin membahas seputar YouTube, ya ini bagaimana cara menjadi seorang YouTuber. Ini step by step dari awal sampai kita bisa gajian ya, bisa gajian di YouTube ya teman-teman ya. Karena di luar sana banyak yang masih belum paham, masih banyak yang ingin mereka tahu gitu. Bagaimana sih progres-progres atau langkah-langkah awal sampai kita bisa mendapatkan uang di YouTube ataupun bisa gajian di YouTube gitu, dari pertama sampai akhir kita bisa mendapatkan gajian itu seperti apa prosesnya. Saya ingin jelaskan dari pengalaman-pengalaman yang saya alami selama saya nge-YouTube ya. Ini adalah proses dari awal nge-YouTube saya. Nah, yang pertama itu prosesnya gini guys. Jadi yang pertama, kalian kalau ingin terjun ke dunia YouTube, kalian harus punya namanya akun Gmail ataupun akun Google ya. Akun Gmail itu kalian bisa buat gampang kok, kalian bisa masuk aja ke Google Chrome. Di situ kalian ketik aja create Gmail atau buat akun Gmail baru. Nah, setelah itu kalau kalian sudah buat akun Gmail baru, kalau kalian ingin terjun ke YouTube, tentunya kalian harus punya akun YouTube-nya. Kalian buka aja di aplikasi HP. Nah, di situ udah ada pasti aplikasi YouTube, kalian login aja di situ. Kalau Gmail kalian sudah dibuat gitu, ataupun sudah jadi, kalian login ataupun masuk akun YouTube itu menggunakan akun Gmail yang kalian buat tadi itu guys. Nah, setelah akun Gmail masuk dan kita buat channel YouTube-nya. Nah, channel YouTube-nya buatnya caranya gimana bang? Caranya udah ada aku bikin di video sebelumnya. Untuk buat akun Gmail, untuk buat akun YouTube itu gampang guys sebenarnya guys. Terus jangan lupa di setting ya. Nah, setelah itu kalau kita udah buat akun YouTube-nya, udah jadi nih, tentunya kalian harus upload video sesering mungkin ya, kalau bisa setiap hari sekali guys. Sehari sekali kalian upload, ataupun minimal ya, minimal 2 hari sekali lah buat upload. Itu tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan YouTube-nya gitu guys. Memenuhi persyaratan YouTube-nya, syaratnya gimana? Syaratnya itu adalah kalian harus memiliki subscriber nih ya, minimal 1000 subscriber pertama ya. Jadi kalian harus punya dulu nih, kalian harus mencapai 1000 subscribe dulu nih. Kemudian kalian juga harus memenuhi 4000 jam tayang teman-teman. Kalian harus memiliki 4000 jam tayang ya. Jadi persyaratannya itu adalah untuk memenuhi persyaratan YouTube, kalian harus memiliki 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang nih. Kalau itu berat, ada lagi teman-teman, ada persyaratan yang agak ringan gitu teman-teman. Jadi untuk monetisasi ya, ini adalah proses selanjutnya setelah kita bikin channel. Target kita adalah untuk dimonetisasi channel YouTube kita, yaitu harus dengan memenuhi syaratnya. Syaratnya tadi harus memenuhi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Tapi ada syarat yang lebih mudah lagi, lebih ringan lagi guys. Itu dengan cara kalian harus mengejar 500 subscribe dan 3000 jam tayang. Nah, itu lebih mudah kalau menurut saya. Kalau kalian sudah mencapai itu, kalian bisa daftar monetisasi guys. Kalau misalkan udah dimonetisasi channel YouTube kalian dimonetisasi lebih awal tadi yang menggunakan 500 subscribe dan 3000 jam tayang tadi. Nah, otomatis channel kalian kalau misalkan diterima dari partner YouTube-nya, berarti kalian udah jadi partner YouTube ataupun udah bisa ngasilin uang channel kamu gitu ya. Nah, selanjutnya kalian harus penuhi yang 4000 jam tayangnya tadi. Nah, kemudian setelah memenuhi 4000 jam tayang, kalian barulah bisa mengumpulkan uang puing-puing receh gitu dari iklan-iklan yang video kalian buat, yang masuk ke dalam video kalian gitu. Iklan-iklan itu akan bayar guys. Nah, kemudian kalau kalian sudah mencapai persyaratan dari YouTube tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, persyaratan lebih awal itu lebih mudah, ada yang 500 subscribe dan 3000 jam tayang. Kalau misalkan kalian lebih pilih yang 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, itu juga nggak masalah, yang penting channel kalian bisa dimonetisasi. Nah, apa itu monetisasi? Monetisasi itu ialah program partner YouTube. Jadi ketika kita mendaftarkan channel YouTube kita untuk diterima di diterima YouTube, kita harus memenuhi persyaratan tadi yang saya bilang gitu guys. Nah, kalau kita sudah diterima, tentunya channel kita sudah bisa menghasilkan uang guys. Bagaimana gak bang cara untuk mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang tadi? Nah, itu diberi ya diberi waktu kita itu selama pencarian ataupun target untuk mencari subscribe dan jam tayang tersebut, itu kita dikasih jatah 1 tahun guys.
12 bulan. Kita dikasih waktu 1 tahun ya. Kalau 1 tahun kita belum mencapai target tersebut, otomatis kita akan turun lagi jam tayangnya gitu. Tapi subscribe tetap aja gitu, subscribe nggak bakalan turun. Nah, terus aja guys sampai kita bisa dapat persyaratan yang YouTube tentukan gitu, 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe tadi. Nah, kalau misalkan kita sudah dimonetisasi, langkahnya itu kita harus tetap upload video guys, harus tetap fokus upload video guys. Nah, terutama bagi yang belum dimonetisasi ya, ini upload video secara rutin itu sangat penting sekali guys, sangat diutamakan sekali gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen jadi YouTuber, janganlah malas-malasan guys, karena perjuangan di YouTube itu berat guys. Beratnya gimana? Prosesnya untuk mencari jam tayangnya itu agak lama. Nah, kalau video kita belum ketemu video yang boom gitu, video yang booming, yang meledak viewersnya gitu, itu akan lama untuk mencari jam tayang. Makanya kita harus setiap hari upload video, setiap hari kita bikin konten untuk upload ke YouTube, agar kita mencari benang merah nih, benang merah video mana nih yang bakal rame. Kalau misalkan kuncinya ya, kalau kalian pengen YouTube kalian ingin berkembang, kalian upload setiap hari. Kalau misalkan kalian sudah menemukan video yang rame, nah berarti itu video kalian. Yang dimaksud video kalian itu adalah benang merah video kalian, tema dari channel YouTube kalian. Nah, terus ikuti video yang rame itu gitu. Kalau yang sepi-sepi nggak usah diikutin gitu, berarti itu yang gagal produk, katanya sih gitu. Kata orang sih. Kita ikutin aja video yang rame, dengan sendiri nanti kamu akan mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe tadi guys. Terus ini kita sambil santai ya guys. Terus kalau misalkan kita sudah dimonetisasi, apakah udah bisa langsung dapetin duit guys? Belum guys. Kalau kalian belum kalau benar-benar kalian udah kalian ini YouTuber pertama banget, YouTuber pemula banget gitu, yang baru terjun gitu ya, tentu ada tahap dan progres juga prosesnya guys. Setelah kalian dimonetisasi, itu udah bersyukur aja, udah alhamdulillah, udah syukur banget gitu bisa dimonetisasi gitu ya. Nah, terus target kalian selanjutnya yaitu adalah untuk mengejar 10 $10 pertama, yaitu kalian harus kejar nih secepatnya gitu. Kalian harus bisa mendapatkan $10 dulu untuk penghasilan pertama gitu. Karena buat apa? Karena untuk supaya dari pihak YouTube sana, dari Amerika sana, bisa mengirim surat Google AdSense. Nah, oh iya, yang tadi di proses monetisasi tadi, tentunya kalian sudah menautkan Google AdSense dong. Google AdSense itu ia adalah wadah dimana ketika hasil penghasilan kita nge-YouTube itu akan dimasukkan ke dalam Google AdSense tadi guys. Jadi intinya Google AdSense itu kayak semacam ATM-nya kita gitu, kayak semacam dompetnya kita gitu, dompetnya para YouTuber gitu ya. Itu adalah Google AdSense guys ya. Jadi bagaimana kita untuk menautkannya, nanti ada proses-prosesnya juga guys. Untuk menautkan, untuk dimonetisasi, kita harus menautkan Google AdSense-nya. Kalau kalian belum punya Google AdSense, kalian buat aja. Buatnya gimana bang? Nanti akan diarahkan ketika kalian sudah memenuhi syarat. Nanti kalau kalian sudah mencapai 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang tadi, kalian akan diarahkan untuk membuat Google AdSense. Itu bagi yang belum punya Google AdSense ya guys. Tapi kalau yang sudah punya, itu gampang, lebih mudah lagi. Jadi kalian tinggal menautkan aja, tinggal masukin aja Google AdSense yang udah ada ke dalam channel YouTube kalian gitu. Nah, seperti itu guys. Terus gimana ya? Kalau udah Google AdSense udah gitu kan, terus akhirnya udah dimonetisasi, udah diterima nih partner YouTube, terus apa yang kita lakuin bang? Tadi saya bilang kalian harus kejar $10 pertama. Kalian harus kejar secepat mungkin ya, kalau bisa lebih cepat gitu ya, untuk mendapatkan $10 ya, penghasilan kalian $10 pertama tuh kalian harus cepat bisa. Karena apa? Supaya dari pihak YouTube sana bisa mengirimkan surat Google AdSense-nya guys ya. Karena kalian kan belum punya AdSense nih, belum punya AdSense. Apa itu AdSense-nya bang? Apa yang akan dikirim dari dari pihak YouTube sana? Google AdSense kan aku udah bikin Google AdSense-nya katanya. Nah, Google AdSense itu baru sekedar akun aja guys, belum terverifikasi. Jadi untuk mendapatkan $10 pertama tadi, yang maksudnya adalah supaya akun Google AdSense kalian bisa diverifikasi guys, dan maksudnya bisa dicocokin gitu, bahwa akun Google AdSense itu sudah valid gitu, sudah bener, sudah jadi gitu ya, supaya kalian bisa menampung uang yang kalian cari di YouTube tadi gitu guys. Nah, kemudian
kalau kalian sudah mendapatkan $10 pertama, nanti prosesnya dari pihak YouTube sana nih, pihak YouTube-nya nih, dia akan ngirim surat guys. Surat apa? Surat cinta. Nah, itu guys, kalau kata orang YouTuber pemula sih itu namanya surat cinta guys. Karena surat yang dinanti-nantikan supaya kita bisa gajian di YouTube gitu kan. Nah, apa sih isinya guys nih? Ini seperti ini guys, ini surat Google AdSense. Nah, seperti ini. Ini kenapa saya pajang? Karena ini adalah momen-momen yang menurut saya adalah sebuah aset, guys. Makanya saya pajang di sini. Saya bisa mencari penghasilan di YouTube. Ini yang bisa menghidupi saya, menghidupi keluarga saya gitu. Karena jadi YouTuber. Gitu. Kalau surat Google AdSense udah datang, gitu ya, udah datang gitu kan. Nah, itu isinya apa sih, Bang? Apa isinya teks atau apa lain sebagainya? Isinya cuman pin doang, ya. Isinya cuman beberapa digit, ada berapa ya? 6 kalau nggak salah. Ada 6 digit nomor gitu ya. Nah, nomor itu buat apa, Bang? Nomor itu adalah buat dikaitkan sama Google AdSense yang sudah kalian buat tadi, guys. Nah, kemudian kalian buka suratnya, di situ ada nomornya, nomor PIN ya, namanya PIN AdSense. Itu ada sekitar 6 digit ya, 6 digit nomor ya. Nah, nomor itu kalian masukkan ke dalam ke akun Google AdSense kalian. Ya, caranya gimana, Bang? Nah, di belakang ada tutorialnya, banyak kok. Kalian masukin aja nomor yang ada di surat tersebut. Kalau sudah terverifikasi, berarti akun Google AdSense akun Google AdSense kalian udah valid, udah di di approve, disetujui gitu ya. Nah, oke Bang, kalau misalkan surat Google AdSense udah nih ya, $10 udah nih, tentunya aku bisa mendapatkan surat Google AdSense itu ya. Surat Google AdSense itu guys, sebelum kita bincang namanya ke depannya, surat Google AdSense itu dia akan dikirim ketika kita sudah mendapat $10 pertama ya. Nah, misalkan hari ini tanggal berapa? Misalkan hari ini tanggal 2 lah ya. Nah, tanggal 2, besoknya kamu akan mendapatkan email bahwa keterangan bahwa dari pihak YouTube sudah mengirimkan Google AdSense ke alamat kita itu guys. Nah, makanya alamatnya itu harus benar-benar, kalau kita buat Google AdSense, akun Google AdSense, alamatnya kita tuh harus benar-benar lengkap guys, supaya pengirimannya itu lebih cepat. Itu pengirimannya berapa lama Bang Google AdSense itu? Pengirimannya itu paling lama 29 hari, 28 harian gitu ya guys ya. Kadang lebih cepat ya, tergantung ya memang, tapi sebenarnya dari pihak YouTube sana, dari pihak Google AdSense sana itu lebih cepat sebenarnya. Cuman karena kan kita kan jauh gitu ya, akan ditransit kemana dulu gitu kan. Nah, makanya kalau kita alamatnya lengkap, itu akan setidaknya mungkin lebih cepat gitu ya, dibanding dari 28 hari. Orang saya aja udah dapat Google AdSense sekitar 20 hari baru datang gitu guys. Nah, kalau 20 hari kalian belum datang nih ya, kalian cek aja ke kantor pos gitu guys. Kalian cek ke kantor pos untuk menanyakan bahwa ada surat Google ada surat nggak buat kita gitu, surat Google AdSense gitu ke alamat kita. Kalau misalkan belum, kalian tanya lagi aja, nggak apa-apa, sering-sering tanya aja ke kantor pos gitu guys. Nah, kalau udah datang baru kalian buka suratnya, itu ada nomor PIN-nya, baru kita verifikasiin gitu, kita kaitkan ke dalam akun Google AdSense kita. Kalau udah kita terkait dengan Google AdSense-nya, nanti kalian juga akan diarahkan kembali kan. Ini proses lagi nih guys. Nah, setelah kalian monetisasi udah nih, $10 pertama udah nih, akhirnya kalian udah dapat nih surat Google AdSense-nya nih. Kalian udah tahu kan, udah nih. Apa udah bisa langsung dapat duit ya? Udah, dari awal monetisasi kalian udah bisa dapetin duit dari YouTube. Cuma uang itu kita belum bisa dimasukkan ke dalam Google AdSense. Itu dari pihak YouTube belum bisa mengirim ke dalam Google AdSense karena Google AdSense-nya perlu diverifikasi kembali, yaitu verifikasi alamat nih guys. Verifikasi alamatnya yang lengkap gitu. Kemudian setelah itu kalian akan diminta untuk verifikasi nomor rekening guys. Nomor rekening kalian itu akan dicantumkan ke dalam surat Google AdSense. Itu gunanya buat apa? Jadi prosesnya gini guys. Uang dari YouTube itu yang ada di dashboard YouTube penghasilan kalian selama nge-YouTube itu akan dimasukkan ke dalam akun Google AdSense kalian. Itu tanggal berapa? Itu akan dimasukkan ke Google AdSense kalian sekitar tanggal pokoknya sekitar tanggal 7 sampai tanggal 12 ya. Tanggal 7 sampai tanggal 12, 7, 8, 9, 10, 12. Nah, kalau kalian sudah mencapai sekitar $100 ya, $100 pertama, ataupun sekitar 1.300.000 kalau penghasilan
kalau penghasilan YouTube kalian sudah sampai 1.300.000, tentunya di dashboard YouTube tadi, di akun Google AdSense tadi sudah mencapai, nih penghasilan YouTube kamu sudah mencapai 1.300.000 tadi. Nanti hasil 1.300.000 tadi akan turun ke nomor rekening kalian itu sekitar dari mulai tanggal 21 ya, tanggal 21 sampai 26-nya gitu guys. Jadi gini guys, kalau belum mengerti, uang dari YouTube ya itu akan ditransfer ke dalam ke Google AdSense kita. Nah, itu sekitar tanggal 7 sampai tanggal 12 ya guys ya. Nah, kita dapat berapa nih? Kalau misalkan di Google AdSense kita belum mencapai 1.300.000, kita harus kumpulin lagi sampai kita dapat 1.300.000 tadi. Kalau sudah sampai 1.300.000 bahkan lebih, nanti dari Google AdSense akan mentransfer ke rekening kita sekitar dari tanggal 21 sampai tanggal 26 ya. Itu pun kalau nggak libur gitu guys ya. Pokoknya tanggal segituan lah, 21 sampai tanggal 26. Entah itu. Tapi kalau yang sering saya biasanya tanggal 22 ya. Itu tanggal 22 baru kita bisa gajian di YouTube. Baru dari Google AdSense bisa turun ke rekening kita. Gitu. Jadi nggak bisa seenaknya uang sudah masuk Google AdSense terus kita tarik, nggak bisa guys. Itu ada tanggalnya. Ya sama halnya kita orang kerja kok. Kayak orang kerja di PT gitu, sama aja. Nah, kalau udah udah masuk ke dalam rekening kita, berarti kita udah siap gajian dong. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa mendapatkan banyak penghasilan di YouTube? Nah, itu caranya dengan buat video sebanyak mungkin, sekonsisten mungkin setiap hari kalau bisa gitu guys ya, supaya kita bisa mendapatkan lebih besar lagi penghasilannya. Nah, buat para YouTuber pemula yang baru dimonetisasi ini gajinya dikit banget gitu ya. Ini baru dapat berapa gitu. Dapat berapa itu belum guys, karena video kalian baru sedikit. Kalaupun ada video, aku udah banyak bang videonya bang, udah hampir 500 lebih video aku gitu bang, tapi gajinya masih dikit aja. Kalian periksa lagi, kalian benahi lagi video kalian itu udah ada bobotnya belum gitu kan, udah banyak viewersnya belum gitu. Nah, karena kan yang bikin penghasilan kita besar di YouTube nih, yang bikin penghasilan besar kita di YouTube itu adalah viewers guys. Viewersnya kita udah banyak belum gitu. Nah, kalau viewersnya kita udah banyak, otomatis dari YouTube kan perhitungannya itu dari 1.000 penonton ya. Per 1.000 penonton, 1.000 penonton itu dibayar berapa gitu kan. Contoh nih ya, kalau di Indonesia biasanya 5.000 sampai sekitar 7.000 ya. Kalau ya tergantung sih. Kadang saya juga bisa dapat yang 1.000 penonton itu 30.000 gitu kan. Nah, yang 1.000 nih ya, misalkan kalian dapat 5.000 ya, kalian satu video nih ya, kalian dapat berapa video, dapat berapa penonton, misalkan dapat 20.000 penonton. Nah, kalian kalikan aja, minimalkan aja ya, 5.000 kali 20, nah itu udah berapa gitu. Apalagi kalau yang sudah dapat yang 1.000 penonton itu dibayar 30.000. Itu pokoknya tergantung, setiap channel beda-beda ya guys ya, setiap channel beda-beda. Apalagi setiap konten itu beda-beda loh. RPM itu masuknya RPM sama CPM. Kalau RPM itu adalah bayaran dari pengiklan ya guys ya. Kalau CPM itu bayaran dari keseluruhan, segalanya lah. Nah, itu ngitungnya per 1.000 view guys. Kalau misalkan sudah per 1.000 view, misalkan kalian udah dapat 1.000 view, nah di situ akan tertera bahwa bayaran 1.000 view itu segini gitu kan. Nah, di situ kalian bisa taksir, bisa perhatiin deh berapa dapatnya gitu kan. Nah gitu guys, pokoknya tahap-tahapnya kayak tadi guys. Kalau kalian ingin menjadi seorang YouTuber gitu, kalian harus punya akun Google, harus punya akun YouTube, terus memenuhi syaratnya sampai kalian diterima partner YouTube, kemudian punya punya akun Google AdSense untuk menampung wadah uang kalian dari YouTube ke Google AdSense-nya. Kemudian kalian harus punya rekening juga gitu. Kalau kan nggak punya rekening, kalian bisa pakai rekeningnya siapa gitu, yang penting rekening keluarga gitu kan. Apalagi sekarang di Google AdSense udah bisa lah pakai Dana sekarang ya, udah bisa kayaknya. Ada yang bilang ada yang udah bisa, tapi aku pakai rekening karena lebih aman guys. Nah seperti itu. Jadi intinya buat teman-teman yang masih bingung tahap-tahap dan progresnya untuk menjadi seorang YouTuber dari awal sampai kita bisa gajian tadi ya, saya udah jelasin. Yang penting sekarang kalian fokuskan membuat konten kalau bisa setiap hari ya. Kenapa saya bilang selalu buat konten setiap hari? Karena itu adalah pacuan kalian untuk mencari subscribe dan mencari jam tayang guys. Itu terserah, kalau kalian sudah dimonetisasi, kalau misalkan pengen upload 2 hari sekali nggak masalah gitu kan.
upload 5 hari sekali itu nggak masalah kalau video kalian rame. Tapi kalau video kalian masih sepi, alangkah baiknya kalian setiap hari bikin konten dan benahi setiap konten tersebut, jangan ngasal gitu ya. Jadi supaya kita bisa dapat benang merah di channel YouTube kita ini, video yang seperti apa gitu. Kalau kalian sudah menemukan video kalian di channel kalian itu yang rame penonton, berarti kalian ikuti video yang rame tadi. Karena apa? Itu adalah kemauan penontonnya, video kalian itu video yang kayak gitu meskipun nggak sama tapi arahnya ke situ. Itu untuk apa? Untuk menstabilkan channel YouTube kalian berkembang gitu guys. Kan kalau udah berkembang viewer kalian banyak, terus juga akan mendapatkan penghasilan juga lebih banyak lagi gitu guys. Iklan yang masuk juga akan lebih banyak lagi gitu. Nah seperti itu guys. Terus kalau untuk yang belum dimonetisasi, kalian diusahakan banyaklah buat video yang panjang durasinya guys. Videonya durasinya panjang tapi kira-kira video itu padat dengan yang kebutuhan dari penonton. Kalau misalkan hiburan ya bisa menghibur dari awal sampai akhir gitu kan. Jangan garing gitu. Kalau garing nanti orang baru nonton 2 menit aja udah keluar gitu, udah nggak mau lah gitu nggak nonton itu gitu kan. Jadi agak apa ya, agak susah nanti jam tayangnya gitu. Tapi setidaknya kalian buat video ya minimal ya, kayak saya ini udah 21 menit kan, minimal 20 menit kalian buat upload, terus kita upload setiap hari itu guys. Jadi itu kuncinya, itu tahap-tahapnya untuk menjadi seorang YouTuber. Itu ada proses-prosesnya guys. Kalau kalian sudah memenuhi semua gitu ya, kalian udah pokoknya udah ada lah semua lah. YouTube-nya udah ada, Google AdSense-nya udah mencapai $100 pertama, sampai kalian sudah gajian di tanggal 22 sampai 26 tadi itu kan, udah dapat berapa. Tetap kalian harus diolah otak kalian untuk membuat konten bagaimana agar kita bisa mendapatkan penghasilan yang besar gitu guys. Nah, karena penghasilan di YouTube itu, kalau misalkan kita harus mendapatkan penghasilan besar, tentunya kita harus banyak penonton ya guys, banyak penonton, banyak banyak yang bukan subscribe banyak itu nggak jaminan loh ya guys ya. Subscribe kalian banyak tapi penontonnya dikit, sama aja dapatnya dikit. Subscribe kalian cuma 1000 ataupun cuma 1500 subscribe gitu, tapi penonton kalian setiap video 200.000 penonton, setiap 50.000 paling kecil gitu, atau 20.000 gitu, itu udah lumayan guys. Kalian nggak bakalan hilang. Satu bulan itu sekitar 6 atau 7 jutaan nggak hilang kalau penonton kalian kayak gitu. Kalau penonton kalian setiap hari nih ya, nih saya kasih bocoran buka ya. Kalau channel YouTube kalian subscribe-nya cuma 1.500 subscribe, itu nggak masalah. Jangan pikirkan subscribe-nya dikit gitu ya, jangan pikirkan. Kalian pikirkan bagaimana video kalian ini penontonnya banyak. Nah, kalau meskipun subscribe kalian cuma 1.500, tapi kalau video kalian dalam satu hari kalian bisa mendapatkan video 20.000 penonton, ataupun bahkan lebih 50.000 penonton gitu ya, dikalikan aja, mungkin dalam satu bulan kalian bisa dapat setiap video tersebut sudah mencapai kalau misalkan 50.000 penonton aja setiap video rata gitu, rata-rata 50.000 penonton, bahkan lebih, kadang 100.000 penonton gitu. Nah itu channel kalian dalam satu bulan gak bakalan hilang 7 juta 8 juta itu penghasilan kalian. Nah di situ fokusnya guys. Makanya kenapa saya sangat menganjurkan buatlah konten yang yang berguna ya, itu bagi yang tutorial gitu. Kalau yang hiburan, buatlah konten yang sangat menghibur. Kalau misalkan buat karya gitu melalui konten, buatlah karya yang terbaik buat penonton, buat orang yang menikmati gitu kan. Nah seperti itu tadi, karena untuk memancing apa? Untuk memancing para penonton kumpul gitu guys. Dengan banyaknya viewers tadi, tentunya akan banyak kita mendapatkan uang di YouTube gitu guys. Jadi bukan karena subscribe kita banyak gitu guys. Kan kalau dulu mikir, wah ini subscribe-nya banyak banget pasti gajinya gede nih. Enggak jaminan. Kalau menurut saya enggak jaminan guys. Yang membuat jaminan itu adalah ketika video kita banyak yang nonton di situ guys. Karena di YouTube itu ngitungnya itu dari 1000 subscribe, 1000 subscribe, dari 1000 view, dari per 1000 penonton. Nah, 1000 penonton ini dibayar berapa sama iklan gitu guys, bukan dari subscribe guys. Kalau yang subscribe terus bayar itu wah enak, itu namanya juga saya suruh aja orang biar subscribe itu kan udah dapat duit gitu kan. Nggak gitu juga itu. Jadi tadi banyakin viewers kalau ingin mendapatkan gaji yang besar di YouTube gitu guys. Nah kuncinya seperti oke guys, gitu aja guys, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah support channel YouTube Keluarga Kecil Aira, mudah-mudahan ilmu-ilmu semua dari pengalaman-pengalaman saya nge-YouTube dari tahun 2012
2012 ya, dari tahun 2012 sampai 2024 ini saya akan bongkar di channel ini guys, di channel Keluarga Kecil Air. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys ya. Terus semangat terus berjuang di YouTube guys, karena perjuangan YouTube itu nggak mudah ya, perjuangan YouTube itu nggak simple guys. Nah intinya kalau kita berjuang, hasil tidak akan membohongi kita gitu guys. Semangat terus guys. Saya sampai saat ini saya sampai sudah memiliki 11 channel guys. 11 channel itu saya kelola sendiri, saya edit sendiri, bikin konten sendiri, saya upload sendiri gitu kan. Gaji pun yang terima sendiri gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.